Icuk Sugiarto, legenda bulu tangkis Indonesia, dikenal dengan gaya bermain agresif dan pantang menyerah. Smash keras dan lompatan tingginya menjadi senjata utama dalam menaklukkan lawan. Kemampuannya membaca permainan dan strategi matang menjadi kunci kesuksesannya. Salam olahraga. Senang sekali kita jumpa kembali di acara KONI Sportcast. Dan kali ini saya bersama Effendi Sud akan berbincang dengan seseorang yang sangat membanggakan kita semua. Beliau adalah atlet legenda Indonesia. Tidak hanya itu, beliau juga merupakan atlet legenda bulu tangkis dunia. Karena pertama kali sebagai juara dunia untuk bulu tangkis diraih oleh beliau. Siapa lagi kalau bukan Icuk Sugiarto. Apa kabar Mas Icuk? Selamat datang di studio kami. Bang Effendi. Terima kasih. Ini semangat sekali kalau ngobrol sama Mas Icuk ya. Karena beliau sudah meraih 34 prestasi internasional. Belum lagi waktu itu di Indonesia. Selama 9 tahun berturut-turut Mas Effendi. Beliau tidak pernah satupun tahun terlewatkan tanpa gelar juara. Tak terkalahkan. Tak terkalahkan. Betul ya Mas Icuk ya? Betul. Dan mungkin saya satu-satunya pemain yang di event nasional itu saya pernah masuk 3 nomor final. 3 nomor final? Iya. Apa saja tuh Mas Icuk dan tahun berapa? Ya, di tunggal putra, ganda campuran. Campuran, luar biasa. Luar biasa. Sampai pada saat itu ya hampir semua tidak ada yang absen ya. Juara nasional di dalam satu periode pertandingan, tapi ya, mainnya kan berbeda waktu ya. Boleh cerita nggak sih Mas Icuk, jadi pebulu tangkis itu memang cita-citanya dari kecil? Memilih badminton karena saya jujur, saya ingin sekali bisa membantu merubah kehidupan ekonomi keluarga saya. Karena saya kadang-kadang melihat bapak saya pada saat itu kan hanya calo sepeda. Calo sepeda, jadi kadang-kadang kalau pulang ke rumah dengan membawa sepeda dari orang lain, terus diperbaikin, terus dijual lagi, dapat untung yang seberapa. Nah itulah yang membuat saya akhirnya saya juga nggak kasih tahu, tapi kalau setiap pulang sekolah saya pasti membantu di kantin gedung badminton itu supaya kebetulan ada gedung badminton itu ya. Ada gedung badminton, jadi supaya saya bisa main badminton nggak diusir-usir, karena saya akan membantu, disuruh beli es batu, disuruh buang sampah, disuruh kadang-kadang kalau udah selesai malam hari saya disuruh ikut bantu sapu lapangan. Tapi buat saya nggak masalah, yang penting saya bisa main badminton. Nah setelah saya secara alami saya bisa main badminton di situ, ya pemilik gedung itu sampai akhirnya ada seleksi di Solo itu. Terus dia tiba-tiba dia bilang, boleh nggak anak buah saya ikut. Nah pertama kali saya ikut seleksi itu saya nggak pakai sepatu. Jadi main nyeker? Iya, karena saya memang biasa ya nyeker kan. Nggak ada masalah. Terus ternyata malah saya juara seleksi. Nah juara seleksi itulah baru saya ikut mewakilin Solo. Nah saya raket dari mana? Akhirnya raket dipinjemin sama pemilik gedung itu. Jadi pinjem waktu itu ya? Jadi juga pinjemnya juga dipinjemin 2 raket, itu juga raket dagangan. Raket yang sudah patah. Yang sudah patah tapi di shock teja itu. Dan dipinjamkan saya dengan pesan hati-hati. Jangan sampai itu karena raket dagangan. Ya udah saya berangkat ke Purwokerto itu mewakilin Solo, terus sampai dikasih kaos bekas anaknya, kaos Swan. Luar biasa. Swan terus sama dikasih jatah itu kan atas nama Solo itu kan jatah. Itu pertama kali itu. Makanya terus pulang saya nggak berhasil itu karena yang saya dihadapin di sana itu ternyata juga banyak anak-anak yang seharusnya sudah SMP diturunkan ke SD. Jadi disitulah kelompok umurnya ya. Jadi kelompok umurnya tidak sesuai. Iya. Jadi beberapa daerah yang sudah waktu itu juga juaranya juga orang Solo, tapi orang Solo sendiri yang sebenarnya yang terbaik kan saya, tapi pemain Solo yang seharusnya mewakilin SMP terpaksa harus diturunkan ke SD. Itu ke SM itu ke SD di sana. Jadi ya buat saya itu pengalaman. Perasaannya waktu itu bagaimana Mas Icuk? Ya saya pulang ya saya sedih, nggak bisa berikan yang terbaik.
Nah ternyata kesedihan saya itu dibaca sama orang tua saya. Terus tiba-tiba berapa hari itu saya dibelikan raket bekas, tapi ditaruh di lemari. Terus baru habis saya buka itu. Surprise. Iya. Waktu itu harganya 3.200. Mereknya apa ingat? Mereknya Yonex. Yonex yang hijau itu. Ya, jadi tapi sudah patah. Jadi raket second Bekas lah. raket bekas. Nah dari situlah saya hari-hari hampir nggak pernah saya ini pulang sekolah. Kadang-kadang pagi hari saya sudah ikut nyapu lapangan itu. Saya nggak minta bayaran. Itu yang gedungnya sampai sekarang masih ada. Gedungnya Catursari. Jadi Pak Suratman itulah yang pertama kali. Itu saya. Jadi bayarannya adalah diizinkan berlatih bulu tangkis. Iya, jadi saya setiap kali orang habis sewa kadang-kadang tersisa waktu 15 menit, 20 menit gitu. Itu digunakan. Nah, saya gunakan main sama kadang-kadang ditemenin teman penjaga. Saya bisa menangkap Mas. Makanya pas pada saat saya pertama kali saya ditawarin untuk masuk klub Abadi itu, ya itu saya manfaatkan benar-benar. Jadi perjalanan dari rumah saya itu hampir 13 kilo. Saya berangkat duluan, pulang jam 10 malam. Itu saya manfaatin, saya pulang paling akhir karena harus saya naik sepeda. Gitu. Jadi padahal waktu itu ya rumah saya di tengah sawah, belum ada listrik, rumah juga cuma sekedar ya dinding tapi nggak ada atap plafonnya. Karena waktu itu ya bapak saya mewujudkan pindah ke rumah itu ya. Sementara di saat itu yang sebaya Mas Icuk seperti apa? Ada yang memang juga ya yang sebaya saya kalau di kampung pada saat itu awal saya di Keratonan itu hampir nggak terlalu banyak. Mereka lebih mau bermain-main. Iya, tidak sesungguh-sungguh ya. Mas Icuk ya. Kalau saya waktu itu ya saya jadikan badminton. Padahal waktu itu kecil ya dia ini pekerjaan saya. Supaya saya dapat duit, supaya saya bisa membantu bayar SPP. Sudah bisa meringankan orang tua saya. Bila perlu saya ditaruhin ini. Makanya sampai saya waktu masih kecil itu ya, kalau di kota Solo udah jelajah. Dengan seusia saya di bawah 15 tahun, saya sudah, karena saya butuh untuk hidup saya, butuh untuk membantu sekolah saya, untuk membantu badminton saya. Jadi saya rela untuk jadikan pemain taruhan. Iya. Jadi pemain taruhan. Iya, tapi saya ambil hikmahnya yaitu yang penting saya diadu sama pemain yang lebih bagus, saya semangat. Jadi itu saya jadi menambah skill ya. Iya, aspek prestasinya mental dari usia 14 tahun sampai 16 tahun saya ninggalkan Solo itu, kalau soal dimaki-maki orang udah biasa. Karena saya sudah biasa ini. Jadi saya sudah biasa bergaul dengan orang besar dalam usia yang seharusnya saya masih menikmati masa remaja saya. Tapi karena orang tua saya yang nggak mampu ya, berjuang dalam hati apapun, jangankan cuma capek, nyawa aja saya kepingin bisa berikan. Yang penting saya kepingin lihat satu saat dua orang tua saya ini bisa bangga. Itu fighting spiritnya di situ kan memang luar biasa. Jadi makanya saya pada saat saya ada kesempatan diambil ke Jakarta oleh pelatih saya Pak Ridwan. Di situ saya manfaatkan benar. Saya punya tekad itu, saya harus pulang Solo harus lebih baik dari kemarin. Kalau nanti saya juara junior ASEAN lagi, saya akan lari dari Solo ke Klaten. Saya akan lari dari Karangpandan ke Tawangmangu sendirian, dan itu saya niatin. Nazar ya? Nazar. Jadi nazar saya hanya bila perlu pas waktu tahun habis saya juara Asian Games itu saya pulang ke Solo sore hari itu pas Lebaran, saya keliling Solo. Hampir 2 jam. Ini yang lucu yang pertama masih ke Jakarta itu kan. Iya. Pak Nazar, Pak Ridwan. Itu usia 16 tahun pas. Janjinya itu rencananya tuh dibawa ke apa? Ke pertandingan
Ya, saya dimasukkan di sekolah Ragunan. Saat itu ya. Ya, jadi dan saya alhamdulillah saya tinggalin Solo itu saya sudah juara senior. Iya. Jadi tidak ada alasan untuk. Jadi kalau ditanya kenapa harus ninggalin Solo, karena udah nggak ada lawan saya. Iya, pada saat itu ya. Pada saat itu saya udah buktikan semua pemain senior udah bisa saya kalahin. Ya. Baru saya ini. Makanya justru sebenarnya saya menjadi pemain badminton itu sampai sekarang prinsip yang selalu saya ajarkan saya bagikan bahwa jadi pemain badminton itu simple. Nggak usah main bagus-bagus. Yang penting menang. Iya. Ya, dari itu terbukti ya. Nah, oke, jadi begitu pindah ke Jakarta, mulai itu karirnya melejit ya. Iya. Mas Icuk, boleh cerita bagaimana karirnya melejit? Ya, saya tahun 78 terus pada akhirnya saya juara. Terus saya tinggalkan junior, saya udah kiprah di senior dalam usia 16 tahun, baik itu di Jakarta. Terus saya 18 tahun saya juara nasional di senior. Pada saat yang lain-lain teman-teman saya masih di junior, tapi saya mau loncat itu, makanya itu supaya saya selalu mendapatkan tantangan ini. Terus setelah saya tahun 80 saya masuk tim nasional, di situ kan saya merasakan bahwa saya harus senior saya ada Lis Pongo, ada Stomo Arpi, ada Lim Swee King. Nah disitulah saya ada tantangan baru bahwa bagaimana cara mengalahkan mereka. Nah disitulah terus akhirnya kalau saya nggak bisa seperti mereka, karena dulu kan seolah-olah kalau nggak punya postur kayak Lim Swee King, kayak Rudy Hartono kan selalu dikecilkan, susah ini jadi juara. Karena dulu tipis ya mereka. Iya, karena pada saat itu kan terparadigma seolah-olah harus punya postur begitu, sementara postur saya kan nggak seperti mereka. Tetapi saya yakin bahwa di balik kurangnya saya pasti Allah selalu menaruh sesuatu kelebihan di orang itu. Ada postur lain di dalam diri itu ya. Makanya saya katakan tadi bahwa saya tidak bisa punya semesan, saya tidak bisa menjadi pemain menyerang. Nah satu-satunya untuk mengalahkan mereka saya harus bisa menjadi pemain bertahan. Saya harus bisa punya kelebihan yang lain. Maka itulah terus saya eksplor dengan keyakinan saya bahwa saya harus milikin apa yang mereka nggak milikin, yaitu fisik. Nah makanya semua yang saya lakukan itu kan bisa menghapus paradigma yang selama ini selalu dikatakan badminton itu mahal, padahal enggak. Badminton itu juga cabang olahraga yang murah. Karena yang gratis-gratis pada nggak mau ngelakuin. Makanya saya yang gratis lari, skipping, saya sedo, saya latihan besi, nggak bayar. Basis semua kan tinggal mau lakukan enggak. Makanya saya lari mulai dari saya lari di stadion utama itu 25 puter, itu sampai 2 minggu sampai 1 bulan sebelum saya kejuaraan dunia pertama kali 83 itu sampai saya bisa melakukan 75 putar di siang hari. 75 putaran. Dan VO2 max saya pada saat itu 74 dan saya bisa skipping 22 menit tanpa mati, double jump. Daya tahan. Dan saya setiap hari saya lakukan sit up sampai 400 kali terus ini, dan itu nggak bayar. Setiap bangun saya ini. Ini. Pada waktu itu coachnya siapa ya? Pak Tahir Judi. Jadi saya mau keluar dari apa yang sebenarnya dari dalam porsinya Pak Tahir. Saya nambah sendiri. Itu ya. Kadang seminggu 2-3 kali, kadang saya lari dari Senayan ke Ragunan. Kadang dari Senayan sini, kebetulan dulu kan asrama saya di depan ini. Jadi saya lari dari sini, saya ke Blok M, Cilanda, Kemang, Cilanda, ke Ragunan, pulang naik taksi. Kadang saya lari dari sini lewat Pancoran, Pasar Minggu, Ragunan. Karena buat saya nggak perlu harus malu, this is my job. Ya, betul. Tapi yang masih Cuk lakukan itu adalah selalu menambah porsi yang sudah ditentukan oleh pelatih. Saya nggak kurangin, saya nggak tinggalin, tetapi di luar itu saya tambah. Mas Cuk, akhirnya juara dunia itu diperoleh untuk pertama kali oleh
atlet bulu tangkis Indonesia tahun 83. Iya. Dan Mas Icuk juga kalau tidak salah tahun 86 ya atau 86 seingat saya mendapat atribut sebagai atlet terbaik Asia versi jurnalis Cina. Iya. Dan pada saat 86 itu saya juga meraih kejuaraan dunia yang ketiga. Jadi 2 kali Piala Dunia saya ini juga dapat di Senayan. Gitu ya. Jadi dan sampai sekarang ya gelar juara dunia tunggal putra belum terpecahkan. Nah, bukan hanya itu aja. Pada saat itu masih saya raih juara dunia itu usia 20 tahun sampai hari ini belum terpecahkan. Belum terpecahkan. Dari segi umur, dari segi usia. Ada lagi tadi kan ada PWF, ada IBF. Oh ya, pada saat itu ya juga yang membanggakan saya bahwa pada saat saya raih gelar juara dunia itu sebenarnya juara dunia pertama. Karena itu baru pertama kali bergabungnya 2 badan organisasi PWF dan IBF. Jadi kalau sebelum itu kan saya katakan bahwa sebenarnya badan dunia itu terbelah. Jadi dan beberapa atlet kita Rudi Hartono dan sebagainya waktu itu masih dalam kondisi terpisah. Kondisi IBF. Iya, kejuaraan All England ataupun kejuaraan yang lain itu ya boleh dikatakan ya setengah dunia. Cina belum sepenuhnya dunia ya. Betul. Cina belum masuk. Iya, karena China itu kan lembaganya kan lembaga PWF yang dinaungin beberapa negara, karena pada saat itu kan masih ada blok barat, blok timur, sehingga belum bisa disatukan itu. Nah, saya tertarik nih Mas Effendi dengan spiritnya. Setelah beliau tidak lagi menjadi atlet, beliau bisa berbisnis. Beliau menjadi pengusaha dan terutama mengabdikan dirinya dengan mendirikan Icuk Sugiarto Training Camp yang juga menghasilkan atlet-atlet berpotensi. Seperti misalnya Henry Wijaya ya. Ya, Indra Wijaya. Indra Wijaya. Sebenarnya saya setelah saya berhenti main itu memang saya pertamanya kan saya lebih ingin tetap mengabdikan di dunia olahraga khususnya badminton. Pada saat itu ya saya dibangunkan sarana oleh Pak Abu Rizal Bakri. Disitulah saya banyak sekali melahirkan atlet-atlet kelas dunia. Tapi tadi itu berhenti itu karena Mas Icuk merasa nggak bisa lagi juara atau apa tuh? Ya setelah saya, karena di sini ini pada saat itu kan saya jujur kan lebih banyak unsur politisnya. Jadi dengan saya ada di sampai beberapa tahun istilahnya menjadi ujung tombak itu kan di balik masyarakat ada yang senang juga ada kelompok yang tidak suka. Karena pada saat itu kan saya melihat badminton itu kan di Indonesia itu kan sebagian, kalau saya hanya satu, saya hanya ingin untuk memperbaiki hidup saya, keluarga saya, dan untuk Indonesia. Tapi kan buat ada kepentingan lain. Ini kan ada kepentingan pada saat itu. Ini pada saat itu yang saya rasakan bahwa mereka di situ juga untuk kepentingan politis. Tapi Mas Icuk sudah mutusin sehingga pada saat cukuplah saya gitu. Saya menggantikan menggeser dominasi itu, tentunya kan akan menyakitkan banyak. Itu makanya sampai saya rasakan sampai anak-anak saya. Bagaimana perlakuan dia. Jadi makanya sampai saya kiprah di mana pasti saya akan yang saya hadapin adalah tembok besar itu yang akan menghalangin saya, tidak boleh karena saya terlalu berani mengambil dominasi itu. Tapi akhirnya ya ISC itu ya yang masih jadi. Makanya saya sebenarnya kaderisasi regenerasi. ISTC itu saya bangun ya lebih kepada saya ingin menunjukkan bahwa inilah jiwa saya. Pengabdian juga. Bukan semata-mata hidup perlu uang. Tapi uang bukan segala-galanya. Tapi kebahagiaan yang mendasar adalah
bagaimana kita bisa bermanfaat. Ya, karena toh juga semua nanti saya tinggalin. Ya. Jadi kalau kita hanya cuma punya uang aja tapi nggak bisa bermanfaat buat orang lain, buat apa? Iya. Hari itu paling juara nih. Mas Icuk juara sejati, meninggalkan legacy untuk negara ini di bidang olahraga khususnya bulu tangkis. Iya, makanya kadang-kadang kan suka sementara yang saya lakukan sekarang ini kan satu usaha yang kadang-kadang juga bisa ngalamin naik turun, up and down. Iya, tapi pas pada saat rame itu kan ada kebahagiaan yang luar biasa karena saya bisa berkumpul dengan para atlet, saya bisa bercerita, saya bisa membagikan ilmu, saya bisa memotivasi, saya bisa melihat bagaimana mereka akhirnya bisa berubah, akhirnya mereka bisa berhasil, bisa menjadi kaya. Itu kebahagiaan yang nggak bisa saya dapatkan dibandingkan kalau maunya semua yang saya milikin itu saya bikin aja supermarket, saya bikin aja apa, sehingga saya cuma memikirkan hidup saya hanya untuk keluarga saya, nggak uang saya banyak, atau kadang-kadang kalau pas lagi saya ngapain ya saya ini ketahuan saya juga, saya bisa nongkrong minum kopi, saya beli mobil sport, bisa beli mobil Lamborghini. Ada kebahagiaan tersendiri ya. Ya, tapi ya tadi hanya untuk lebih Mas baik Icuk dan keluarga. Malah justru saya pilih jalan, kadang-kadang saya bisa nggak punya uang, walaupun saya punya sarana yang sebegitu. Tapi seberapa itu Mas Icuk bisa menjangkau usia anak-anak muda yang mirip badminton begitu sudah ada ISC itu? Ya setelah ISC itu yang terakhir kali saya bisa bantu ya Apriani. Apriani yang juara Olimpik pada saat itu ya dia usia 14-15 tahun. Jadi kurang lebih hampir 8,5 tahun saya ini sampai saya bisa lihat bagaimana waktu itu uang 50.000 aja bisa bermanja-manja sama saya, sama istri saya minta. Tapi saya juga bukan hanya membantu meningkatnya prestasi dia, tetapi juga berperilaku dia juga saya hormatin, saya tegur, saya marahin ini karena character building. Iya, karena yang saya bina itu selalu saya berpikir bahwa mereka harus saya siapkan untuk menjadi pemain dunia. Jadi kalau hanya seorang Icuk Sugiarto turun lapangan hanya untuk melahirkan seorang yang juara di tingkat nasional aja buat apa? Makanya selalu kekerasan saya itu karena untuk kamu menjadi pemain pada level itu memang harus keras itu. Jangankan orang lain, anak saya pun aja juga harus kayak ini. Sampai saya katakan kalau ada jalan yang lebih mudah, mana mungkin saya mau nyiksa anak saya. Itu selalu saya ini. Kenapa saya harus keras? Karena nanti saya persiapkan, saya bekalin supaya nanti kamu bisa bertarung menghadapi pemain-pemain dunia. Dan jalannya hanya dengan itu, tidak ada jalan lain. Makanya sekarang saya sering bilang bahwa kita banyak punya pelatih, tapi tidak banyak yang bisa mengajarkan ke atletnya bagaimana cara naik podium. Mencapai juara itu dalam segala hal. Dalam semua cabang olahraga, ajarilah dia cara naik podium, bukan ajarin cara bermain. Ini. Karena kalau udah bicara naik podium itu kan, terus baru kita makna dari itu kan, kamu harus lakukan begitu. Karena seorang yang sukses itu orang yang mau ditempelin, capek, sakit, disiplin, kerja keras, dan mau melakukan yang luar biasa. Makanya kenapa ngapain Icuk Sugiarto harus lari di stadion utama sampai 75 foot. Ya tadi, saya mau bermain, kalau saya nggak bisa mati lawan, saya nunggu lawan mati. Udah gitu aja. Simple. Makanya jadi seorang mau juara itu kan nggak usah main bagus, yang penting menang. Buat apa main bagus tapi kalah?
Ini spiritnya militer sama spiritnya olahraga luar biasa. Menjadi petarung masih begitu. Jadi harus selalu tanamkan ini, orang yang sukses itu orang yang selalu berpikir positif dan mau berproses dan mau mencoba. Iya, dan mau mencoba. Baik. Orang yang nggak pernah mau mencoba jangan harap. Jadi sayang sekali kalau orang tidak ngikuti, karena Mas Icuk udah membuktikan dan jadi sosok yang melakukan itu. Jadi saya bangun di STJ pun juga begitu. Saya selalu mental juara saya nggak pernah hilang. Iya, karena itu tidak ada yang tidak bisa. Iya, karena itu Mas Icuk juga sukses menjadi seorang pengusaha dan juga sukses untuk memberikan legacy kepada anak-anak didik beliau melalui Icuk Sugiarto Training Camp. Terima kasih Mas Icuk untuk perbincangan yang sangat memberikan motivasi dan juga wawasan kita semua bahwa apapun yang kita raih itu harus melalui kerja keras. Ya, saya lebih dari itu, Mbak Ayu. Saya melihat Mas Icuk dengan perjalanan hidupnya bukan sekedar dari amatir, tapi pengen jadi profesional. Tapi faktanya dia patriot. Iya. Patriot, betul-betul patriot. Membela keluarga, kemudian menjadi patriot Indonesia dengan dari badminton. Ya sekarang seperti waktu lebih banyak saya habiskan untuk memikirkan gimana ya teman-teman saya yang susah-susah itu merasakan luar biasa kebahagiaan. Makanya itu Mas Icuk kan ada di kepengurusan KONI Pusat untuk bidang kesejahteraan atlet olahraga. Ya, saya udah nangkap. Kapan-kapan kita ngobrol ini ya Mas Icuk ya. Lain kali kita ngobrol lagi mengenai bidang kesejahteraan atlet nasional. Terima kasih Mas Icuk untuk kehadirannya. Dan pemirsa pencinta olahraga di tanah air, kita tadi sudah mendengar inspirasi dari Mas Icuk yang luar biasa. Dan mudah-mudahan ini bisa menjadi wawasan kita semua dalam bidang apapun. Kita pasti bisa sukses. Asalkan apa tadi Mas Icuk pesannya? Ya, sukses itu miliknya orang-orang yang berani capek, berani sakit, berani disiplin, dan berani kerja keras. Dan yang paling utama adalah berani melakukan tindakan-tindakan yang luar biasa. Luar biasa. Mantap. Kita akan jumpa lagi di KONI Sportcast berikutnya. Sampai jumpa. Salam olahraga. Jaya. Kami patriot, kami ini patriot olahraga, mengabdi berkarya untuk nusa bangsa dalam meraih cita-cita. Kami patriot, kami ini patriot olahraga, gigi dalam berjuang di medan laga, berbakti untuk Indonesia. Kesetiaan adalah kebanggaanku, disiplin satu-satunya nafasku. Demi jayanya sang merah putih, kehormatan adalah segalanya. Gemetar tulang mendidih darahku, semangat berapi membakar batinku. Tuhan adalah kekuatanku, setiap ku hadapi lawanku. Kami patriot, kami ini patriot olahraga. Biar mata dunia memandang Indonesia, kita dahsyat dan perkasa. Biar mata dunia memandang Indonesia, kita dahsyat dan perkasa. Kami patriot,